Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah rezeki. Rezeki berupa kehidupan, rezeki berupa kesempatan, rezeki berupa apa yang bisa kita nikmati. Dan kalau kita coba menghitung-hitung nikmat yang Allah curahkan kepada kita, meskipun kita seringkali mengeluh, maka sesungguhnya rezeki yang Allah curahkan kepada kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, maka niscaya kita tidak akan mungkin sanggup menghitung satu persatu. Hanya orang-orang yang mengeluh saja yang membuat dirinya tidak memiliki rezeki, padahal sesungguhnya rezeki Allah begitu sangat berlimpah, yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Dan janji Allah, siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmat, siapa yang ingkar Allah akan turunkan laknat plus azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, karena hanya satu-satunya harapan dalam kehidupan ini hanya kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada makhluk seringkali membuat kita kecewa, berharap kepada Allah pasti adanya. Karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita jalani pada hari ini sebagai sebuah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan salat subuh berjamaah, yaitu di baitnya Allah, Masjid Al-Murtadha. Dan juga setelah kita sholat subuh berjamaah, kita dilanjut dengan berkumpul bersama-sama. Satu, silaturahim. Yang kedua dan yang utama adalah kita menambah, mengupdate wawasan keilmuan kita. Karena tanpa ilmu hidup kita dijamin akan susah. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Boleh jadi status tuh. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita bersyukur kepada Allah, kita pun harus berterima kasih kepada yang memberikan ilmu. Dan sumber ilmu di dunia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sumber ilmu dari segala sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memilih manusia pilihannya untuk menyebarkan ilmu, dialah Rasulullah. Dan rasulnya umat Islam yang membawa risalah Islam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat. Solawatnya Allah itu karena memang diberikan kepada kita untuk menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah pembelajaran bahwa Allah saja menghaturkan terima kasih kepada Rasulullah. Malaikat pun demikian. Dan kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Makanya yang diperintahkan itu hanya orang yang khusus. Siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak ya ayyuhannas, tidak manusia pada umumnya.
Maka orang-orang yang bersolawat hanya orang beriman. Ya. Pada siapa solawatnya? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan oleh Rasulullah, man ahabani faqad dakhalal jannah, faqad ma'i dakhalal jannah. Siapa yang cinta terhadapku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi perantara datangnya kebaikan menghampiri kita. Siapapun, kalau tadi kepada Rasulullah dengan bersolawat sebagai ungkapan terima kasih, yang pertama yang harus kita lakukan. Kedua, kepada orang tua kita yang dua. Kemudian kepada guru-guru, dan juga kepada siapapun yang memang menjadi perantara datangnya kebaikan. Bil khusus kita hari ini kumpul di masjid ini karena masjid ini ada yang mengelola, masjid ini ada pengurusnya. Sebab itulah kita harus berterima kasih kepada pengurus Masjid Al-Murtadho karena sudah memfasilitasi berkumpulnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kita ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim yang kita akan bahas ini mendatangkan rahmat, mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita haturkan, kita doakan guru-guru yang hadir di sini. Ada Muallim Yunus ya. Para pengurus di sini, ada para asatid, para imam-imam tetap di sini. Yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, karena ilmu adalah milik Allah, tergantung Allah maunya, terserah Allah kehendaknya. Kita nggak bisa mengatur. Kalau Allah mau, bagi orang yang sambil duduk tidur pun Allah masukkan ilmu, itu kehendak Allah. Meskipun kita melek, ya kan, kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak akan dapat tuh ilmu. Tapi hukum alam, Allah sudah mengikatkan dirinya kepada hukum alam yang memang beliau yang atur. Namanya sunatullah hukum alam itu. Siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang dapat. Sebagaimana dalam mahfudot kalimat mutiara, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang dapat. Orang yang sungguh-sungguh itu umumnya orang serius gitu kan, dia simak kata demi kata ya, dia deketin gurunya, dia hormatin ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat berkah dari ilmu yang akan kita pelajari. Astagfirullahaladzim. Ikutin bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perintah dari Allah, zikron katsira bukratan wa asila. Maka perbanyaklah kalian untuk ingat Allah. Kenapa? Karena baru ingat saja kepada Allah membuat hati kita menjadi damai. Baru ingat itu. Nah begitu kita menjalankan karena kita ingat sama Allah,
muncul sebuah mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka kemudian kita menjalankan apa yang menjadi risalahnya. Ketika kita menjalankan apa yang menjadi risalahnya, maka Allah memberikan kepada kita bukan saja ketenangan, tapi diberikan oleh Allah segala kemudahan, kenikmatan yang tiada tara. Apa janji Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Lihat, Allah menjanjikan siapa orang yang menjalankan apa yang diperintah, menjauhi, menghindari semaksimal mungkin apa yang menjadi larangannya. Itu namanya perintah dan larangan. Itu namanya risalah. Ketika kita menjalankan, Allah kasih itu hadiah. Apa itu? Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata kepala kita, dan gak pernah terasakan selama hidup kita. Maka kenikmatan itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Bahkan lebih dari itu. Apa itu? Ketika kita menyaksikan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, ya. Karena surga nggak ada apa-apanya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar itu bisa kita jalankan dengan mudah tadi, supaya hidup kita mudah dengan cara apa? Supaya hidup kita mudah dengan cara apa? Dengan ilmu. Maka kita akan masih melanjutkan akhlak dalam menuntut ilmu, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini chapter ketiga, ya. Chapter kedua pada bulan yang lalu, chapter ketiga ini. Karena ini kalau kemudian ini salah atau gagal kita menentukan, maka ilmu yang kita pelajari memang mudah, tapi kemudahannya adalah kemudahan yang sesat. Kenapa? Karena tidak melibatkan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak ini sudah pembahasan setahun yang lalu. Akhlak itu apa? Ini saya nanya aja nih, akhlak apa? Yang disebut dengan akhlak apa? Oh, nggak ada yang jawab ini. Jangan-jangan nggak nyangkut nih apa yang saya sampaikan. Akhlak apa? Akhlak perilaku apa? Perbuatan, perilaku perbuatan. Akhlak itu adalah perilaku makhluk yang sesuai dengan maunya Khalik, ya. Kan akhlak, Khalik, hulk, makhluk itu satu akar kata itu. Makanya sengaja saya ulang-ulang supaya nempel. Akhlak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh makhluk yang sesuai dengan maunya Khalik. Dari mana taunya Khalik bahwa kita nih sholat? Dari mana kita maunya Khalik bahwa kita harus nuntut ilmu? Karena ada guru yang ngajarin. Karena ada yang ngasih tahu. Yang ngasih taunya siapa? Guru namanya. Bahasa kita namanya orang ngasih tahu adalah guru. Maka orang yang berilmu adalah orang yang tahu. Ya, orang yang tahu. Itu namanya orang yang berilmu. Nah, orang yang serba banyak tahu disebut dengan alim. Maka perintah dari Rasulullah, kunna aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Yang kelima itu enggak ada keempat-empatnya itu kan, alim, muta'alim, mustami, muhib, ya. Oh, ini kalau empat ini enggak ada pilihan lagi. Kata Rasulullah, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu enggak masuk kemana-mana. Maka patahlik, celaka dia. Kenapa? Serba enggak tahu, Pak. Orang yang serba enggak tahu, Pak, ditanya pelanga-pelongo, Pak. Gitu. Nah, sebab itulah supaya kita nih jangan salah langkah. Orang yang salah langkah itu karena enggak tahu, Pak. Harusnya belok kiri, belok kanan. Harusnya belok kanan, belok kiri. Ya orang nggak ada yang ngasih tahu, Pak. Ditanya nggak ada yang tahu. Ya akhirnya apa? Berdasarkan feeling aja udah.
Nah, berdasarkan feeling nih, kalau kemudian feelingnya salah, ya sudah. Feeling itu kan perasaan, perasaan itu lebih banyak dikuasai oleh nafsu kalau nggak ada ilmu, Pak. Nah, perasaan kalau ada ilmunya, Pak, perasaannya sudah diisi. Ya, orang punya perasaan pengen seneng, orang pengen seneng tuh, itu kan perasaan namanya. Orang kalau nggak pakai ilmu cari kesenangan gimana caranya? Ya sesuai dengan perasaannya aja udah. Ada orang akhirnya mohon maaf, dia seneng main perempuan, Pak. Ya, main perempuan boleh nggak? Main perempuan boleh nggak bagi laki-laki? Hah? Boleh lah, masa kagak boleh? Asal, itu belum selesai, ngikutin syariat. Nah itu dari mana syariat? Itu ilmu namanya. Main laki-laki boleh gak? Bu, main laki-laki boleh gak? Kok kagak boleh? Kata siapa? Kagak punya suami dong kalau begitu. Mainin laki-laki boleh, asal pakai syariat. Nah itu untuk tahu syariat harus dipelajari. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan, ini boleh, ini tidak boleh, itu karena ada yang ngasih tahu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, Pak, kita nggak tahu. Begitu kita nggak tahu, ya sudah, Pak, hidup kita sengsara. Coba ya, kita pergi ke sebuah tempat, kita nggak tahu nih tempat ini tempat aman apa tempat tidak aman. Orang kita nggak tahu, pengen masuk aja ke situ. Ternyata di situ banyak binatang buas, Pak. Nyesel nggak kira-kira itu? Begitu kejadian masalah, nyesel nggak kita? Nyesel. Nah orang yang nggak banyak tahu, Pak, hidup di masa akhir kehidupannya dia akan menyesal. Maka supaya kita tidak menyesal, hidup ini, Pak, ini dihadapkan begitu banyak pilihan oleh Allah. Sengaja oleh Allah di dunia ini banyak masalah. Oleh Allah diturunkan masalah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan bagi orang-orang yang berilmu, Pak, masalah itu justru menjadi wasilah datangnya berkah. Itu bagi orang yang berilmu. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, masalah, jangankan masalah, nikmat aja jadi masalah. Benar nih. Nah sebetulnya bagi orang yang berilmu tenang aja hidupnya, Pak. Kenapa? Tahu Rasulullah itu kenapa berhadapan dengan masalah tenang? Karena Rasulullah tahu di akhir kehidupannya akan jumpa dengan Allah. Maka hidupnya tenang. Orang yang hidup banyak gelisah itu karena nggak ada ilmu, Pak. Orang kemarin kan kita diajarkan dengan situasi yang namanya pandemi kan. Bagi orang yang nggak tahu, wah, dia ada orang yang taunya hanya ala kadarnya, hidupnya sengsara. Ya kan? Awalnya sih tenang, begitu dia kena, ada yang ngasih tahu gitu kan, kena virus, wah udah segala macam dia lakonin kan, sampai anak tikus dia telan. Ya, supaya apa? Ada yang ngasih tahu supaya sehat katanya. Ya tikus hidup-hidup ditelan. Gimana? Ya. Dia bilang ini untuk obat. Coba. Orang namanya dikasih tahu sesat itu namanya. Ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya akhlak dalam menuntut ilmu supaya ilmu yang kita pelajari bukan menyesatkan orang, bukan menyesatkan diri. Sehingga apa yang kita pelajari sumbernya jelas, yaitu dari Allah yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber ilmu, dan juga sumber ilmu di dunia adalah Rasulullah. Maka belajar itu kalau dalam kajian itu harus jelas, yang dipelajarinya jelas, gurunya jelas, ya kan? Nggak sembarangan asal guru. Karena sekarang ini, Pak, ilmu pengetahuan begitu sangat luar biasa. Lihat, yang luar biasanya ilmu pengetahuan itu, Pak, jarak jauh saja kita bisa tahu
apa yang sedang terjadi. Tapi dengan ilmu yang kita pelajari tanpa melibatkan akhlak, yang terjadi itu justru kehancuran, Pak. Orang jarak jauh dengan satu tombol pas satu negara bisa porak-poranda. Dengan apa? Nuklir, Pak. Itu kan nuklir hasil ilmu, Pak. Hasil riset. Enggak tiba-tiba mungut, wah ada nuklir nih. Enggak, itu hasil riset. Maka sebutannya ilmu pengetahuan. Itu dari pengalaman yang kemudian disusun secara sistematis, orang lain bisa pelajari kembali, itu namanya ilmu pengetahuan. Makanya kalau dalam dunia akademik, ya, ini disebut dengan ilmiah, ini yang tidak ilmiah, itu bisa dibedakan. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini reminder saja, mengulang sedikit untuk kita mengingat. Akhlak secara bahasa itu asal kata dari khulq, kholaqo, ya, satu akar kata dengan kholik, satu akar kata dengan makhluk, itu namanya akhlak. Akhlak itu perilaku makhluk yang dilakukan segala sesuatunya berdasarkan ketentuan-ketentuan kholik. Kalau makanya nih, maka nanti kaitannya dengan ayat Al-Quran, Allah melahirkan kita di dunia melalui perantaraan perut ibu kita, ya, kemudian Allah kasih perangkat pendengaran, penglihatan, nurani, itu supaya dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, maka ujungnya apa? Surat An-Nahl ayat 78 itu la'allakum tashkurun. Maka tadi di awal bersyukur. Supaya kita bisa bersyukur harus pakai ilmu. Ya. Kemudian sudah dikasih perangkat pendengaran, penglihatan, hati nurani, enggak dipakai. Maka lihat di dalam Al-Qur'an Allah jawab lagi. Maka karena enggak dipakai, dianggurin tuh pendengaran, penglihatan, hati, oleh Allah langsung ditutup, Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghisyawatun walahum adzabun azim. Hidupnya tersiksa udah. Makanya tadi kunna aliman, nah, ini nyambung ke hadisnya. Kunna aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Celaka tuh orang yang enggak belajar, enggak tahu, enggak pernah ngedengar, enggak cinta sama ilmu. Nah, ketika cinta sama ilmu, Pak, ini unsur belajar itu, Pak, ini ada 4, ya, yang namanya unsur belajar itu. Ini hanya ngulang saja. Apa yang 4 itu? Ada ilmu, ada guru, ada murid, ada sarana. Betul ya? Ya, ada ilmu yang dipelajari. Ilmunya harus jelas. Ini ilmu apa saja yang dipelajari. Kalau ngikutin kaidah dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kan tuntunan, Pak. Dalam Al-Qur'an itu Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an ini tuntunan bagi manusia. Maka Al-Qur'an ini supaya menjadi tuntunan bukan hanya sekedar dibaca Arabnya, tapi juga dibaca makna dan isinya. Ini kalau hanya dibaca Arabnya saja, orang memotivasi. Ini bagi orang yang nggak belajar nih. Bagi orang yang nggak belajar, udah kamu baca ini, fadilahnya ini, itu orang awam, Pak. Gimana mau ngambil fadilah, Pak, kalau kemudian nggak tahu isi? Bapak ditipu, Pak, ini Bapak sakit bengek, ya kan, sakit bengek, udah makan ini. Bapak karena nggak tahu, Pak, yang ngikutin aja udah, yang ngasih taunya, nanya enggak apa enggak gitu kan. Kita melakukan penelitian juga enggak, udah pokoknya ini nelen tikus nying-nying. Nah, ini namanya pengen sembuh, Pak. Dia ilmu enggak ada, wawasan enggak ada, ditelan tuh tikus, Pak, sakit bengek. Sembuh kagak, Pak, tambah penyakit baru, ya kan? Itu saya analogi sederhana, Pak. Sama dalam beragama. Gimana mau selamat kita di dalam hidup?
Allah turunkan itu tuntunan agama, Pak. Wah, sekarang tuh banyak sekali orang ngasih informasi, Pak. Apalagi ini pakai ini nih, medsos. Ya kan? Sekarang ini, Pak, terutama anak-anak sekarang, Pak. Wah, dia nggak mau datang kumpul-kumpul begini. Ini aja rata-rata ini kan sudah sepuh-sepuh ini. Yang anak-anak mudanya cuman Ustadz Asep doang. Ya kan? Yang lainnya sudah senior-senior semua ini. Ya kan? Anak mudanya pada hilang. Mungkin lagi tidur. Ya kan? Itu kayak begitu, masa depannya gimana mau cerah? Ya. Justru kata Sayyidina Ali, ya, bahkan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah syair nyanyian Nasidaria kan, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Susah nggak tuh mengukir di atas batu? Susah, Pak, tapi membekas. Ya, belajar ketika sudah tua ibarat mengukir di atas air, Pak. Udah nempelnya susah, hilangnya cepet. Ya. Gimana caranya bisa ngukir di atas batu, di atas air supaya bisa ngukir? Gimana caranya? Dibekukan dulu tuh airnya, Pak. Jadi es batu. Tapi itu lambat laun cair juga nanti. Itu ilustrasi, Pak. Kenapa? Karena kalau udah senior, Pak, kalau tua agak kasaran lah. Ya kan? Kalau senior masih agak lembutan lah. Kalau sudah senior, Pak, udah banyak, Pak, pikirannya cabang kemana-mana. Kecuali memang dia mau berkhidmat betul-betul, ya dia ngikutin kan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dipelajari ini berdasarkan risalah Al-Quran surat 58 ayat ke-11. Surat 58 itu surat apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah nih. Surat 58, jangan cari di Google dulu. Surat 58, surat apa? Al-Mujadalah ayat ke-11. Apa yang disampaikan, ya? Awalnya ada kalimat tafasahu fil majalis, berlapang-lapang dalam majelis. Majelis apa? Majelis ilmu. Kasih kesempatan kepada orang, ya. Kemudian apalagi kasih fasilitas, ya. Kalau ini di masjid kasih hidangan. Ya kan? Selesai ngaji makan nasi mandi, minimal nasi wudu. Kan sebelum mandi wudu dulu. Ya kan? Nah, kalau nggak wudu tambah huruf K, wuduk. Nah, nasi uduk. Setelah nasi uduk baru mandi, Pak. Lebih keren, lebih besar, ya kan? Itu. Kata jamaah, oke juga, Pak. Nah, iya. Terus masjid dari mana duitnya? Ya jamaah lah. Nasabitulah. Nah, jamaahnya kalau yang punya duit lebih, siapa yang mengeluarkan orang biaya untuk orang menjadi fasilitas ilmu, Pak? Pahalanya mengalir meskipun ilmu nggak nempel ke kita, Pak. Itu orang wasilah dengan kita kasih biaya orang untuk mendapatkan ilmu, kemudian kita nih ikut hadir juga di dalam menuntut ilmu, kita nggak dapat ilmunya tuh. Tapi wasilah kita ngasih fasilitas, ketika ada orang yang dapat ilmu itu akan ngalir terus tuh, Pak. Ilmu itu akan ngalir terus ke kita pahalanya dari Allah. Yakin kan nih? Oh, iya. Bulan depan atau minggu besok nasi mandi nih nanti ada donatur. Setuju gak nih? Ya iyalah begitu. Jangan kambing hidup, Pak. Kambing yang mati. Kalau kambing hidup kan bisa dimakan. Orang-orang dermawan untuk ngasih orang fasilitas ilmu, Pak. Orang yang menuntut ilmu itu oleh Allah, Pak, baru keluar rumah saja dinilai oleh Allah dengan jihad fisabilillah. Baru keluar saja
Begitu nuntut ilmu, Allah turunkan ribuan bahkan miliaran malaikat untuk mengepakkan sayapnya berdoa agar rahmat berkah turun. Tapi bukan di YouTube belajar ilmunya, kumpul gitu di sini. Karena redaksi hadisnya begitu Pak, nggak ada di medsos. Kumpul, karena kalau kumpul ada nilai silaturahimnya, ya kan? Kan kalau kajian nih terbatas waktunya nih. Begitu sambil nyuap, ada yang nanya, sambil rileks, itu namanya ngopi, ya kan, ngobrol perkara iman. Siapin kopinya, siapin nasi mandinya, gitu. Setuju nggak nih? Ya cuma 2 orang yang jawab. Setuju nggak? Dicatat malaikat itu janji. Ya. Biar kompak gitu kan. Nah itu kan dari Anda untuk Anda, ya, dari kita untuk kita bersama-sama, ya. Tapi saya kan nggak punya duit. Mau dikit rame-rame Pak, ringan sama di berat sama di ikul, itu kata orang Padang begitu, ya kan. Jadi kalau rame-rame Pak, itu nggak ada yang berat, ya insya Allah. Ini menyumbang kagak, makan paling banyak, bawa tupperware dari rumah tadi. Coba, makanya saya coba nyaksiin kemarin waktu maulid di sini Pak, giliran pengajian kayak begini sepi, giliran maulid rame banget. Akhirnya saya coba amatin, pantesan rame, ada nasi mandi rumahnya. Saya amatin juga Pak, ada yang bawa plastik dari rumah, Masya Allah. Ada yang bawa tupperware Pak, niat banget. Padahal tuh bikin barisan ya 4 orang, begitu dilihat udah kosong. Rupanya main masukin aja itu kan. Itu namanya tidak berakhlak namanya. Itu makanan bisa jadi haram itu. Benar itu. Orang diperuntukkan suruh dimakan di sini, kagak disuruh main bungkus-bungkus aja. Nih ibu-ibu juga sama ini. Kalau di majelis taklim, bawa tas merek, begitu dibuka isinya risol. Main masukin aja nggak boleh itu. Kalau misalnya diperuntukkan untuk makan di sini, makanlah di sini. Itu kaitan dengan akhlak juga itu. Jangan main ambil. Rasulullah nggak pernah mengambil makanan yang jauh Pak, sampai ngerontak begini. Rasulullah nggak pernah. Rasulullah itu kalau makan hanya cukup dengan 1 lauk. Rasulullah nggak pernah ngambil dari yang jauh kecuali yang ada di depannya. Secukupnya Pak. Karena dalam hadis itu makan itu hanya untuk menopang tubuh supaya kita bisa beribadah, bukan untuk melampiaskan nafsu. Ya sesekali ya dikasih kenikmatan bagi orang yang belajar, orang yang kemudian bersyukur Pak, tanpa diucapkan ya Allah terima kasih. Orang kemudian merasa gembira lantaran sedekah yang kita berikan bagi orang yang menuntut ilmu Pak. Itu ya Allah akan datang tak henti-hentinya kebahagiaan menghampiri kita dari Allah. Itu janji Allah. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Surat Al-An'am ayat 160. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unsur yang pertama adalah ilmu yang dipelajari. Nah, dalam konsep Islam nih, kenapa? Ini harus diluruskan nih. Maka kenapa banyak anak yang ngelawan orang tua? Ya, ada orang tua mengabaikan anak. Di rumah berantem suami istri karena ilmu yang dipelajari tidak ngikutin struktur Al-Qur'an. Karena struktur Al-Quran dalam surat ke-58 ayat 11 itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, ya. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, karena ini kan kaitan dengan akhlak dalam menuntut ilmu. Ini intisari dari ayat Al-Quran surat 58 ayat 11. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu.
Urutannya iman dulu apa ilmu dulu? Urutannya iman dulu apa ilmu dulu? Oh. Ulama kemudian menyimpulkan, maka kalau mau belajar ilmu, ilmunya ilmu yang bisa membuat kita bertambah iman. Ilmu apa tuh? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Akidah kan banyak tuh, akidah kan tentang keyakinan. Kalau tauhid udah spesifik, apa itu? Qul huwallahu ahad. Tauhid itu ahad, la ilaha illallah. Maka kemudian tadi sumber dari segala sumber ilmu Allah. Itu karena keimanan, Pak. Sehingga kita diminta sama Allah. Nah, nanti kalau sudah dapat ilmu, kita ngikutin Allah juga. Jangan sombong. Jadi guru harus santun. Ya kan? Jadi murid harus santun. Nah, gitu. Itu kalau sudah belajar ilmu akidah. Orang-orang dulu itu, Pak, ya karena saya termasuk bagian daripada orang dulu ya. Ini kan sekarang teknologi kan baru, Pak. Tahun 2000-an ke sini. Orang dulu itu, Pak, ngaji pakai lekar yang dibahasnya wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah irada. Sekarang masih ada nggak kayak gitu? Nah, masih di kampung tuh ada, Pak. Di Jakarta udah tersingkir, Pak, oleh orang yang dianggap jauh lebih ilmiah. Padahal, Pak, itu manfaat dijelaskan satu persatu. Iya. Itu jangan dilupakan. Itu namanya ilmu tauhid, ilmu akidah tentang sifat 20 yang melekat pada diri Allah. Harus tahu, Pak. Bagaimana mungkin kita akan dapat ilmu orang yang sumber ilmunya gak kita kenalin, Pak? Sama gurunya gak kenal, Pak. Ya kan? Kita mau belajar pengen dapat ilmu, Pak, sama gurunya gak kenal. Di jalan kita papasan, pura-pura kagak kenal, Pak. Soalnya kenapa? Gurunya pun memang sumbernya bukan dari Al-Quran. Gurunya pun songong juga, Pak. Masa minta rokok sama murid? Ya kan? Muridnya jadi agak jengah, Pak. Muridnya agak males gitu loh. Kenapa? Ya kayak begitu kondisinya. Lengkap sudah, Pak, akhirnya ancur-ancurannya. Ya kan? Kalau bikin taklim yang diundang yang viral, Pak. Kenapa? Wah, dia bilang ini kan sebuah sarana supaya jamaahnya banyakan. Tapi akhirnya jadi buih di lautan, Pak. Jadi buih di lautan, nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Makanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam kelompok golongan yang sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit itu pasti berkualitas. Yang berkualitas tuh nggak banyak, Pak. Kalau yang banyak itu ya nggak berkualitas. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa nih pengajian nggak terlalu banyak tapi berkualitas. Untuk apa ngadain tabligh akbar, Pak? Nggak, ubahnya seperti konser. Bukan saya nggak setuju dengan tabligh akbar, Pak. Tabligh akbar itu kan hanya hahaha aja, Pak. Laki sama perempuan campur, ya kan? Ini kayak misalnya orang ngadain maulid, wah banyak, Pak. Orang semangat, diiringi dengan sholawat. Sholawatnya pakai musik, joget-joget, cingkrak. Dari mana ajarannya begitu? Ya, mohon maaf kalau kemudian ini saya sampaikan. Kemudian orang bilang, dia bilang, wah ini kan untuk penyemangat awal. Kalau dari titik awalnya sudah salah, Pak, itu sampai ujung nanti salah kalau nggak diluruskan. Pendiri NU itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, Pak, itu mengharamkan sholawat kayak terjadi seperti saat ini. Cingkrak-cingkrak gitu kan. Sholawat kok pakai, dia bilang ini cinta Nabi. Cinta Nabi nggak begitu.
Kalau kita cinta Nabi, yaitu kayak gini, taklim, sholat tepat waktu. Nah, itu kan kalau cinta Nabi, menjalankan risalahnya yang baik dan benar. Sekarang ini gara-gara medsos, asal kedengar Arab, bahasa kan kalimat Arab gitu. Kemudian karena kita nggak awam, ya nggak ngerti, ini bilang au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Padahal itu bukan hadis, Pak. Itu bukan hadis. Nipu itu Pak orang ngajar tuh. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW dikecam, man kadzaba alayya muta'abidan maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan tentang aku, maka dikecam di api neraka jahanam. Buku itu agak ngeri Pak itu. Itu khusus bagi pengajar. Maka sekarang tuh asal bisa ngomong ceramah Pak. Disuruh baca doa malah ceramah. Ya kan? Kemarin tuh ada maulid disuruh baca doa malah ceramah. Ya kan? Padahal udah ada penceramahnya. Nah penceramahnya itu cari ya latar belakangnya harus jelas. Makanya tadi saya bilang unsur ilmunya, gurunya, waktunya, sarananya itu diperhatiin. Makanya kajian yang paling bagus yaitu habis subuh ini. Kita dulu waktu di pesantren itu yang paling lama itu ngaji dari jam 3 sebelum subuh Pak. Udah kumpul tuh. Kenapa? Ada sebuah pembelajarannya apa? Disiplin. Waktu pagi itu Pak, itu Rasulullah mendoakan secara khusus. Ya, Rasulullah mendoakan secara khusus itu dalam hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu hadisnya sahih. Rasulullah itu mendoakan. Makanya kenapa sampai ada ulama yang melarang habis subuh jangan tidur lagi. Haram sih enggak. Ya, haram sih enggak. Kalau bisa jangan tidur lagi. Kenapa? Orang tua dulu dengan bahasa yang sederhana, tong, lu jangan tidur pagi-pagi, rezeki dipatok ayam. Itu Pak, kalimat sederhana tapi syarat dengan isi. Cuman kita kagak paham aja itu kalimatnya, Pak. Ya. Nah, sebab itulah nih, Pak. Nih kalau mau belajar ilmu tauhid dulu yang kita pelajari, jangan macam-macam belajar ilmu ini, ilmu wah udah Pak, ilmu ini dulu kuatkan iman dulu. Kalau imannya nggak kuat Pak, labil kita nih. Sekarang apalagi Pak, banyak Pak medsos berseliweran Pak. Kalau kemudian dikira kuat keimanan kita Pak, bisa berubah. Karena itu dulu yang penting, keyakinan kita kepada Allah. Ternyata akhlak pun, tadi saya bilang akhlak pun itu karena didasari dengan keimanan. Maka perilaku kita bukan karena ngikutin orang Pak, perilaku kita karena ngikutin tuntunan. Kenapa saya harus santun sama orang tua? Allah ngajarin kita wahnan ala wahnin wa fisaluhu, ya kan? Karena orang tua itu bersusah payah Pak mengandung, ya, untuk ibu bapak menyiapkan ini dan itu, mencari nafkah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya diminta tuh anak santun kepada orang tua. Maka sehebat apapun diri kita, ilmu kita banyak, harta kita banyak, nggak akan bisa ngalahin tuh. Meskipun orang tua ngasih harta ala kadarnya, nggak akan bisa dikalahin Pak. Meskipun nasihat orang tua ala kadarnya sama anak. Ini kadang anaknya sudah doktor, anaknya profesor, ibunya SD aja kagak. Ya kan? Orang tua jadi debat. Nah itu songong tuh anak tuh. Itu nggak berkah tuh ilmunya di hadapan Allah. Boleh saja dia dihormati sama orang Pak, tapi Allah nggak suka. Orang ngehormatin dia, tapi Allah nggak akan suka Pak. Dicabut tuh keberkahan Pak. Di dunia mungkin dihormatin, di akhirat nanti akan hilang tuh. Ilmu itu dari Allah Pak, bukan dari siapa-siapa. Nabi Ibrahim tuh nabi Pak, nabi. Diperintahkan sama orang tuanya suruh jualan patung. Ngelawan gak tuh? Nabi Ibrahim ngelawan gak sama bapaknya? Enggak, dalam sejarahnya saya dapat informasi dari guru saya itu, Nabi Ibrahim gak ngelawan sama orang tuanya. Dia jalan Pak, bawa patung.
Meskipun itu patung Pak, di perjalanan itu patung dilempar-lemparin ke kali. Pulang itu kan patungnya habis. Bapaknya seneng nanya, ada orang Betawi kan gitu. Laku nih. Patungnya habis. Iya kan? Duitnya mana? Kagak ada. Nah kok begini? Iya kan? Kalau orang tuanya songong tuh, lu jajanin ya? Gitu. Main nuduh aja kan. Ini bapaknya, dia nanya, mana duitnya? Nggak ada. Lah kok itu patungnya nggak ada, masa duitnya nggak ada? Oh iya, ayah mohon maaf, pas lagi saya istirahat tuh patung pada loncat ke kali, mau dikejar nggak kekejar gitu. Terus kata bapaknya, ya mana bisa, patung yang nggak ada daya upaya, kok bisa loncat ke kali? Anaknya yang memang dibimbing sama Allah Pak, ngasih nasihat sama orang tua pun sangat hati-hati nih. Ini nabi Pak, bukan orang biasa. Nabi itu ngajarin kepada kita kesantunan sama orang tua, meskipun orang tuanya salah tetap hormat gitu kan. Apa dia bilang? Ayah, kalau memang itu nggak bisa memberikan manfaat, kenapa harus disembah? Bergerak aja nggak bisa. Ayah tersentak kaget Pak. Tapi karena memang ya itulah memang ibrah yang Allah turunkan kepada kita Pak. Tapi yang namanya hati kalau sudah tertutup Pak, mesti dikasih nasihat yang baik dan benar pun Pak, nggak bisa. Hanya tetap diusir tuh Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada Namrud, itu kan ngebakar tuh. Nabi Ibrahim dibakar. Begitu dibakar Pak, itu Nabi Ibrahim gak pernah minta sama Allah untuk dijadikan api jadi dingin gak? Nabi Ibrahim gak pernah itu ngotak-ngatik hak dan aturan Allah. Kalau kita kan kebanyakan ngatur Allah, ya kan? Ngatur Allah. Tadi aja kan kita awali dengan Allahumma ini as'aluka ilman. Udah minta sama Allah, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat gitu. Itu ngatur Allah kan? Gitu. Warzuqni fahman wasi'a, ya Allah berikan rezeki. Itu ngatur Allah. Padahal itu Allah udah punya ketentuan. Yang nggak diminta pun sebetulnya Allah kasih. Cuman kita ini sebenarnya bukan ngatur kan, memang itu ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim ketika dibakar ya oleh Namrud, itu sebelumnya itu ada sebuah kejadian kan, patung-patungnya dihancurkan, satu doang yang nggak dihancurkan. Hasil investigasi para tim ya, mungkin MK, ya KPK, ya BPK, PPK, ada yang melakukan investigasi. Ya, polisi, jaksa segala macam itu dikerahkan. Nggak menemukan bukti. Tapi karena benci sama Nabi Ibrahim, Pak, tetap aja ditangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim udah. Pokoknya salahnya dia aja udah. Apapun masalahnya, apapun nggak ada buktinya, pokoknya dia yang salah. Begitu dituduh Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, nah bagaimana saya bisa ngancurin patung? Wong kapaknya jadi pegang sama patung yang paling besar. Namrud kemudian dia berkata, gimana bisa patung itu menghancurkan patung-patung yang lain, dia bergerak saja nggak bisa? Nabi Ibrahim masuk dakwahnya Pak dengan sangat brilian, dengan keilmuan yang luar biasa dari Allah. Apa yang dia sampaikan? Kalau memang nggak bergerak, nggak bisa memberikan manfaat, kenapa disembah? Namrud tersendak Pak, sempat sadar Pak, cuman hanya persekian detik Pak. Egonya, kesombongannya, ya, kejumawaannya menutupi tentang kebenaran yang hanya persekian detik itu. Dan akhirnya dia tetap Nabi Ibrahim dibakar Pak. Sama halnya orang yang ikut ngaji di sini. Persekian detik sadar, begitu keluar dari masjid kembali lagi menjadi Namrud. Gitu. Dia sadar ngikutin pelajaran Pak. Begitu keluar jadi Namrud lagi. Nah sebab itulah supaya itu tidak terjadi Pak, Allah yang maha membimbing. Makanya kenapa
Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Iman dulu yang harus kita kuatkan ya Allah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, hadis qudsi, ada orang yang pagi dia beriman, siang kafir. Ada yang tadinya dia kafir, siang beriman. Allah yang maha membolak-balikan hati. Makanya kenapa Allah memerintahkan zikron katsira bukrata wa asila. Kenapa? Setan itu nggak pernah berhenti. Ngaji lama dikit pulang, ya kan? Nah, itu setan kan. Ngaji serius dikit ngantuk, ya kan? Yang menarik itu kebanyakan bercandanya. Sementara Pak, bercanda boleh gak? Boleh selama tidak mengabaikan aturan. Ini kadang-kadang Pak kelewatan Pak bercanda Pak. Ayat Al-Quran dijadikan sebagai ledekan. Lihat kalau Bapak di medsos tuh, ada orang baca Quran Pak. Ya Allah, saya ini marah, betul-betul marah. Baca Quran Pak sambil itu penceramah. Sampai goset-goset di depan jamaah, ya kan? Ayat Al-Quran dijadikan bahan ledekan. Itu namanya fitnah akhir zaman itu. Makanya sekarang yang viral, itu yang diundang. Yang viral itu yang kemudian dipakai. Kenapa? Supaya jamaahnya banyak. Maulid itu nggak usah banyak, nggak apa-apa Pak. Cinta Nabi itu gitu. Ya. Cakep itu maulid tuh kayak di Al-Murtado, kumpulin beras di situ. Itu dalam rangka maulid kita menentaskan kemiskinan. Dalam rangka maulid kita bantu warga yang ada di samping masjid supaya mereka tidak ada lagi yang kelaparan. Dari mana dana? Dari jamaah yang punya kelebihan harta. Gitu. Nah makanya kenapa tadi saya bilang ada yang nyumbang makanan segala macam. Dengan adanya pengajian tuh minimal mereka tuh bisa sarapan enak gitu loh, datang ke sini. Orang yang kesusahan bisa ikut ngaji di sini gitu. Ini bukan pengajian eksekutif gitu yang memang hanya orang kaya doang yang ikut ngaji. Ya kan? Sebagaimana orang pengajian di hotel yang bayar, Pak. Kan ada tuh pengajian bayar, Pak. Ada gak? Ada pengajian bayar, tapi banyak loh Pak. Memang dunia sudah mulai kebalik Pak. Giliran yang bayar banyak Pak, giliran yang gratis dikit. Hotel bintang 5 masalahnya Pak. Sejuk, makanya cakep Pak, dinyamanin masjid, enak gitu kan. Gitu. Setelah pengajian ya kan, ada ilmu yang didapat. Setelah ilmu yang didapat ada makan. Nah bagi orang-orang yang kesusahan, dikasih tuh, biarin aja, dikasih supaya itu jadi halal silakan. Kalau yang mau bawa silakan dihalalkan. Gitu. Jangan sampai diam-diam mereka kemudian bawa tanpa izin, kan jadi haram. Itu ada ijab kabulnya, silahkan kalau yang dibawa bawa, ya kan, dihalalkan. Ya, tapi ini yang nyumbangnya sudah ada ijab kabul sama yang diamanahin. Gitu, diijab kabulkan, Pak. Nggak apa-apa, ini untuk kita rame-rame. Insya Allah dari setiap butir nasi, dari setiap tetesan air, dari makanan yang masuk menjadi darah daging, kemudian orang kemudian berbuat baik, selama itu dia berbuat baik, maka akan tak henti-hentinya pahala mengalir kepada kita. Coba, Allah Maha Rahman Rahim enggak? Makanya saya kenapa saya sedekah ilmu, saya bukan dalam rangka ingin dibayar, enggak, saya ngaji itu. Kalau ngikutin perasaan Pak, subuh-subuh, apalagi sekarang subuhnya lebih awal Pak. Malam kita baru pulang harus ngajar, pagi-pagi harus bangun. Bukan hanya subuh ini aja Pak, hampir tiap pagi gitu kan. Sudah saya bilang mumpung masih hidup, saya juga nggak tahu ini diterima oleh Allah apa tidak. Ini bagian daripada ikhtiar saja, iya kan, daripada ikhtiar. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nih bulan depan kita membahas tentang adab terhadap murid kepada guru ya.
Tapi ini singkat saja. Ini supaya ini dapat ilmu yang berkah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang ini tidak menghormati guru, Pak, ini petaka yang akan didapat. Ini makanya kenapa itu pentingnya adab, pentingnya akhlak dalam menuntut ilmu. Tadi unsur belajar itu kan ada ilmu, ada guru kan. Ilmunya harus jelas, urutannya ngikutin kaidah. Kemudian gurunya harus jelas sanadnya, ya, dia nih pendidikannya apa, kemudian kepada siapa pendidikannya. Karena ada juga, oh dia lulusan dari Universitas Islam gitu, tapi kok agak ngaco gitu ya. Nah, itu harus diperhatiin juga, Pak. Sekarang itu jejak digital kan bisa dilihat, Pak. Ya kan? Rata-rata orang punya rekam jejak digital itu, medsos. Dia punya masalah apa enggak gitu. Liatin tuh. Ya. Ini di dalam hadis Rasulullah yang memang saya ambil dari sebuah kitab, ya. Namanya Kifatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah, ya, dikarang oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad. Dan ini diambil dalam sebuah kitab juga. Ini sebenarnya kitab mensitir lagi, ya, kemudian dimunculkan dalam sebuah kitab namanya Syarah Imam Nawawi, kan. Apa yang disampaikan oleh dalam kitab tersebut? Rawiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa itu yang disampaikan? Man istakhofa bi ustadzihi ibtalahullahu ta'ala bi thalathati asya'a. Jadi kata baginda Nabi, siapa yang meremehkan gurunya, maka Allah Ta'ala akan memberikan 3 ujian berat kepadanya, petaka berat kepadanya. Ya, apa petaka itu? Yang pertama, nisya ma hafadha. Ketika dia belajar, meskipun dia gelarnya banyak, ilmunya kosong. Kenapa? Dihilangkan oleh Allah ilmunya. Hilang semua ilmu yang dipelajarinya. Ya. Jadi nisya ma hafadha. Hafalannya hilang. Makanya kalau ada orang yang hafalan susah, minta ridho sama guru, minta ridho. Makanya kenapa? Lihat orang-orang dulu itu, Pak, ilmunya dikit, tapi kenapa banyakan jadi? Saya ini teringat dengan guru saya Kiai Haji Saifuddin Amsyir. Saifuddin Amsyir itu, Pak, itu tukang bawa tasnya kemana-mana Kiai Haji Abdullah Syafi'i Al-Maghfurlah. Itu nggak belajar dari luar negeri, nggak dari Mesir, nggak, tapi itu bisa menyamai keilmuannya dengan orang-orang yang lulusan dari Kairo. Itu kayak Saifuddin Amsyir. Saya kebetulan dapat ilmu dari beliau. Di masyarakat Betawi ada namanya Kiai Hazami, Syafi'i Hazami. Itu juga sama, Pak. Dia ngajar, datang ke guru 1, guru 2. Dia betul santun, dia nggak mondok, Pak, enggak. Tapi dia mampu menerjemahkan kitab-kitab yang tebal. Itu bukti otentik, Pak. Itu namanya ilmu yang berkah. Ini mah sama guru songong, Pak. Ya kan? Orang dulu itu, Pak, datangin ke guru. Ini masyarakat orang-orang yang masih memegang teguh itu datang ke guru bawa bingkisan. Tujuannya sebenarnya bukan karena guru ingin dapatkan itu. Muridnya betul-betul memang menghormatin. Makanya kenapa? Ini masih ada tuh tradisi kalau maulidan, walaupun gurunya nggak ngapa-ngapain, duduk dia amplopin. Itu ngalap berkah namanya. Ngalap berkah itu nggak usah yang jauh-jauh, Pak. Ini ngalap berkah jauh-jauh. Datangin guru-guru yang guru SD, ya kan, guru TK, itu datangin, ya kan. Maka insya Allah terjadi berkah. Supaya ilmunya nempel, gitu kan. Kemudian yang kedua apa? Wakala lisanuhu, lisannya jadi tumpul, Pak. Lisannya nggak ada kekuatan apa-apa. Meskipun teriak-teriak seperti tong kosong, nyaring bunyinya.
Kemudian yang ketiga apa? Wa iftaqara fi akhirihi, hidup di akhirnya atau masa akhir hidupnya dibikin fakir, Pak. Susah. Orang berilmu itu harusnya nggak boleh susah, Pak. Itu Allah yang namanya menitipkan ilmu. Maka lihat, guru itu, Pak, itu nggak ada hidupnya susah kalau ilmunya betul-betul barokah, ilmunya manfaat. Makanya lihat ustadz-ustadz kampung, Pak, mohon maaf saya menyebutnya itu nggak ada tuh hidupnya kesusahan, Pak. Nggak ada kesusahan, berkah, Pak. Meskipun mohon maaf dia hanya kuasai hanya mimpin tahlil, berkah itu dari gurunya. Ilmu tinggi-tinggi, Pak, wah nggak didengarin sama orang. Wong dianya sendiri juga nggak pakai ilmunya, ya kan? Sama orang songong, sama orang kagak sopan, dia rendahkan orang lain. Kalau tentang ilmu, Pak, iblis jagonya. Tapi kalau tentang akhlak nggak ada itu, hanya Rasulullah itu jagonya tentang akhlak. Makanya nama Muhammad, sebutan Allah di akhirat itu bukan Muhammad tapi apa? Ahmad. Ahmad itu, Pak, itu asal kata dari hamadu, ya. Hamdun, terpuji. Alhamdu itu segala puji. Hamdun itu terpuji. Maka kalau ditambahin huruf alif namanya isim tabdil. Ahmad, maha terpuji. Maka kemudian Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Turun ke dunia dikasih nama Muhammad, gitu. Maka Rasulullah dipuji karena akhlaknya, Pak. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hormati guru, ya kan? Nah, itu kan ada nyanyi itu, hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya murid yang budiman. Ah gitu. Nyanyian siapa itu? Hah? Itu waktu TPA itu. Ada enggak? Itu syarat dengan nilai. Ada yang mau nanya enggak? Udah jam 5.59. Baik hadirin sekalian, setelah disampaikan materi taklim kita oleh guru kita, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, bagaimana? Cukup? Cukup ya? Udah jam 6 ya? Baik, alhamdulillah, semoga kita dapat mencerna apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Kita berilmu, tapi kita juga berakhlak. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Demikian kami disampaikan oleh guru kita, dan mari kita tutup dengan doa pada guru kita Profesor Dr. Haji Muhammad Kana Sutisna Suryadilaga. Kami persilahkan. Mohon maaf sebelum doa saya sampaikan, besok minggu kedua majelis taklim kita akan diisi oleh Ustadz Husni Tamrin. Materinya insya Allah fikih, membahas kitab Nashihul Ibad, meneruskan dengan materi yang kemarin berkenaan dengan sholat. Demikian kami sampaikan, kami persilahkan kepada Pak Prof. Akhirnya dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.